semua, kembali lagi di pelajaran IPA. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bab magnet. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar mendapatkan kelancaran dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, selanjutnya di sini Bu Sally akan jelaskan pada bab magnet. Anak-anak, ada yang sudah pernah belajar tentang atau punya mainan magnet? Sudah ya? Sudah pernah lihat ya? Lihat atau memainkan magnet ya? Nah, magnet itu adalah mainan yang sungguh menyenangkan ya, karena dapat menarik benda-benda seperti sendok, kemudian paku, kemudian ada apa itu namanya anak-anak, pasir besi gitu. Nah, di sini ada gambar 5.1, ada pintu lemari es yang menggunakan magnet. Kalau kita cermati ketika kita menutup dan juga membuka pintu kulkas, itu akan terasa agak berat ya anak-anak ya. Nah, itu ada magnetnya. Kalau tidak percaya, anak-anak beli souvenir magnet itu kulkas, lalu ditempelkan di kulkas, itu pasti akan menempel gitu. Nah, kita lihat di sini untuk peta konsep magnet. Pada bab magnet, sifat-sifat magnet itu meliputi menarik dan menembus benda tertentu. Kemudian ada mempunyai dua kutub. Dan yang ketiga, kekuatan terbesar di ujung magnet. Yang keempat, kemagnetan dapat hilang. Dan juga yang kelima, memiliki medan magnet. Oke, nah jenis-jenis magnet sendiri itu ada dua ya anak-anak ya. Ada yang magnetis dan juga ada yang bersifat non-magnetis. Apa itu? Nah, benda yang bersifat magnetis itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda yang non-magnetis itu adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Itu. Nah, sedangkan untuk cara pembuatan magnet itu dengan 3 cara. Yang pertama digosok, yang kedua induksi, dan yang ketiga dialiri arus listrik. Oke, kita lihat di sini untuk pengertian dari magnet. Nah, magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda logam di sekitarnya. Magnet disebut juga dengan besi berani karena magnet dapat menarik benda-benda yang bersifat logam. Kata magnet berasal dari nama daerah di Asia, yaitu Magnesia. Di tempat inilah bangsa Yunani menemukan sifat magnetik dari bebatuan yang mampu menarik biji besi. Magnet tersebut dinamakan magnet alam karena berasal dari alam dan terjadi secara alami. Namun saat ini banyak ditemukan magnet yang sengaja dibuat untuk kebutuhan tertentu, disebut dengan magnet buatan. Ada beberapa bentuk magnet buatan, misalnya magnet batang. Kemudian ada magnet silinder, tabung atau silinder, magnet jarum atau bentuk dan magnet huruf U, dan juga magnet berbentuk ladam atau tapal kuda. Nah, itu ada gambar-gambarnya ya anak-anak ya. Gambar 5.2 bentuk-bentuk magnet. Kalau kita lihat itu ada dua sisi ya. Ada sisi yang putih dan juga sisi yang hitam. Itu biasanya itu ya anak-anak ya. Kalau aslinya warnanya itu sisi merah dan juga sisi warna biru. Nah, kita lihat ya untuk sifat kemagnetan. Yang pertama, magnet dapat menarik dan menembus benda-benda tertentu. Nah, kenapa kok bisa menarik? Padahal kan ada penghalangnya ya. Contohnya saja kalau kita sedang menutup kulkas, itu kan kita lihat di pintunya itu nggak ada magnetnya kan ya. Itu kayak ada lapisan apa itu namanya, kayak putih-putihnya gitu ya, klepnya itu di pintu. Kalau kita tutup dia kayak menarik sendiri. Nah, itu sebenarnya ada magnet di dalamnya. Nah, itu adalah contoh bagaimana magnet bisa menembus benda tertentu gitu.
Cara lainnya kita bisa melihat ada proses ini. Kalau kita punya kertas, lalu di atasnya kita kasih pasir besi, lalu di bawahnya kita taruh magnet, kita gerak-gerakkan magnetnya, maka pasir besinya itu akan mengikuti gerakan magnet yang di bawahnya. Nah, itu menunjukkan bahwa magnet dapat menembus benda tertentu. Di sini bendanya adalah kertas, gitu. Nah, selanjutnya sifat yang kedua, magnet mempunyai dua kutub. Tadi Bu Sally sudah jelaskan ya. Jadi ada dua warna pada magnet, warna merah dan juga warna biru. Nah, kita lihat di sini. Jadi yang biasanya warna merah itu, diberi warna merah itu adalah kutub N atau North, kutub selatan. Nah, sedangkan yang warna magnet yang biru itu ada South atau selatan. Jadi ada kutub selatan dan juga kutub utara. Untuk sifatnya sendiri, magnet ini ketika kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan itu akan tolak menolak, akan berjauhan karena kan sama ya sifatnya. Tapi ketika kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, maka dia akan tarik menarik. Harus kutubnya itu berlawanan ya. Nah, di sini ada benda yang dapat menggunakan prinsip kemagnetan ini. Contohnya adalah kompas. Nih. Selanjutnya, sifat yang ketiga adalah kekuatan magnet terbesar terletak pada kedua kutubnya. Nah, ini ada gambarnya ya. Di gambar 5.3, sifat kutub magnet. Jika kutubnya sama, itu akan tolak menolak. Tapi kalau sifatnya berbeda, itu akan tarik menarik. Maksudnya kutubnya berbeda, itu akan tarik menarik gitu. Oke, sifat yang keempat, sifat kemagnetan suatu magnet dapat hilang. Jika apa? Yang pertama, magnet dipanaskan. Yang kedua, magnet dipukul atau ditempa. Ditempa itu magnetnya itu dibakar, habis itu dipukul-pukul seperti pembuatan pisau, terus benda-benda tajam itu ya. Nah, itu ditempa. Nah, itu akan hilang ya sifat kemagnetannya. Lalu yang kelima, gaya magnet memiliki medan magnet. Dapat kita lihat di sini ada gambarnya. Gambar 5.4 yaitu medan magnet. Nah, medan magnet tersusun oleh garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet tersebut saling bertemu di ujung kedua kutubnya. Garis gaya magnet dapat digambarkan dengan cara menaburkan serbuk besi pada kertas yang diletakkan di atas magnet. Jika pada suatu tempat garis gaya magnetnya rapat, berarti gaya magnetnya kuat. Sebaliknya, jika garis gaya magnetnya renggang, berarti gaya magnetnya itu lemah. Oke, gitu ya anak-anak, itu adalah sifat-sifat dari magnet. Sekarang kita masuk ke benda-benda yang bersifat magnetis dan benda-benda yang bersifat non-magnetis. Langsung saja, contohnya benda yang bersifat magnetis. Benda yang dapat menarik magnet, yaitu yang pertama ada paku, baut, mur, pisau, dan sebagainya. Nah, sedangkan benda yang bersifat non-magnetis atau tidak bisa ditarik oleh magnet, yang pertama ada aluminium, yang kedua seng, ketiga plastik, keempat kayu, kemudian kapur, kertas, dan juga kaca. Itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Oke. Nah, untuk penjelasan tentang magnet sampai sini dulu. Habis ini Bu Sally bikinkan worksheet, silahkan dikerjakan ya anak-anak ya. Tetap semangat dalam belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.